Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang kalian ketahui, pemerintah sudah mengumumkan pengadaan CPNS di tahun 2024 ini. Dan formasinya itu banyak juga ya untuk fresh graduate. Nah, untuk kalian fresh graduate atau yang pertama kali mengikuti CPNS, kalian bisa menyimak video ini ya, karena nanti akan ada informasi dan beberapa tips untuk kalian yang ingin mengikuti tes SKD CPNS pertama kalinya ya. Nah, di video ini aku bakalan cerita ke kalian tentang pengalaman pertamaku mengikuti tes SKD CPNS, yaitu di tahun 2023 kemarin ya. Nah, yang pertama itu adalah persiapan tes SKD CPNS. Nah, untuk persiapan itu kalian bisa mulai dari belajar ya. Belajarnya itu kalian bisa mulai dari sekarang nih, agar nanti kalian bisa siap ya mengikuti tesnya. Untuk belajar sendiri kalian bisa mencari di berbagai referensi ya. Kalau aku sendiri itu sering melihat pembahasan soal di berbagai sosial media. Selain itu aku juga sering menonton pembahasan soal di YouTube ya, pembahasan tentang soal CPNS. Nah, di YouTube aku ini, aku juga membahas tentang soal-soal yang telah aku pelajari nih. Selain itu, kalian juga bisa mencari berbagai soal di Google. Nah, ini yang paling penting nih menurut aku ya. Menurut aku, kita tuh harus rajin-rajin mengikuti tryout. Apalagi untuk kalian yang belum pernah mengikuti tes SKD CPNS. Karena saat tes SKD CPNS itu waktunya sangat terbatas ya dengan soalnya yang banyak. Jadi dengan sering kalian TO atau tryout ini, kalian bisa belajar memanajemen waktu agar waktunya itu cukup untuk mengerjakan semua soal tes SKD ini. Jangan sampai kalian terlalu sibuk menghitung TIU-nya pada soal TIU dan kehabisan waktu pada saat mengerjakan soal TKP ya. Nah, selain itu tryout juga bermanfaat karena banyak referensi soal ya. Soalnya yang mirip-mirip dengan soal yang akan diadakan di tes SKD nanti. Nah, untuk kalian yang ingin mengikuti tryout yang gratis, aku juga udah membahas ya di video sebelumnya. Selanjutnya informasi tes CPNS. Nah, buat kalian nih ketika nanti kalian sudah mengikuti pendaftaran CPNS, kemudian dinyatakan lolos pemberkasan, nanti kalian akan mengikuti tes SKD CPNS. Nah, untuk kalian yang sudah keterima berkasnya, saran dari aku nih, kalian harus mengikuti grup WA sesuai dengan jurusan formasi yang kalian ikuti ya. Untuk kalian yang bertanya-tanya dari mana sih dapat grup WA-nya ini, kalian bisa mencari-cari di Telegram ya. Biasanya ada grup CPNS. Nah, kemudian nanti banyak yang membuat grup WA sesuai dengan jurusan. Nah, di grup WA itu juga biasanya banyak sekali informasi yang kalian dapatkan, mulai dari jadwal tes, lokasi tes, sesinya. Kemudian biasanya juga ada sharing-sharing tentang soal berdasarkan tryout yang diikuti. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Selanjutnya ini adalah waktu pelaksanaan seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2023 kemarin ya. Nah, waktu dan kegiatan tesnya ini seperti ini nih. Di sini ada 4 sesi ya untuk 2023 kemarin. Nah, di sini ada tertulis nih pelaksanaan tes SKD-nya itu jam berapa ya. Nah, untuk kemarin ini yang pelaksanaan SKD tahun 2023. Kalian itu harus 2 jam sebelum tes itu sudah berada di tempat ya, karena nanti itu banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan nih.
Pertama itu setelah kalian datang, nanti kalian akan dipersilahkan duduk nih untuk menunggu registrasi dan pemberian PIN peserta. Nah, pada saat tes SKD itu yang dibawa hanya nomor peserta, kemudian KTP ya, dan pensil. Nah, nanti pada saat registrasi itu kalian akan disesuaikan ya muka kalian yang mendaftar dan pada saat tes CPNS. Setelah itu kalian akan ada penitipan barang nih, tas-tas kalian, HP, dompet dimasukkan dalam satu tempat, nanti dititipkan kepada panitia. Setelah itu kalian akan melakukan body checking nih, ini untuk mengantisipasi adanya kecurangan. Nah, untuk body checking ini nanti biasanya untuk perempuan itu dilakukan oleh perempuan, untuk laki-laki dilakukan oleh laki-laki ya. Nah, untuk perempuan maupun laki-laki itu dilarang memakai aksesoris ya. Untuk perempuan tidak boleh memakai cincin, anting, kalung, jam, dan sebagainya ya. Jadi kalian itu harus benar-benar steril. Ini mengantisipasi adanya kecurangan. Setelah itu, kalian akan menunggu di ruang steril nih sampai semua peserta itu selesai melakukan body checking ya. Nah, setelah semuanya selesai, nanti kalian akan dipindahkan dari ruang steril ke ruang ujian. Nah, untuk menunggu di ruang sterilnya ini cukup lama ya. Mungkin bisa lebih dari 1 jam. Tips dari aku nih, untuk kalian yang biasanya beser nih, yang pengen ke air terus, kalian boleh kok minum yang banyak, jangan sampai kayak aku kemarin ya. Karena aku beser, aku takut banget minum air, sampai-sampai minumnya itu cuma setengah gelas. Nah, pada saat menunggu itu aku haus yang benar-benar haus banget. Menurut aku lebih baik kalian minum nih, biar kalian gak dehidrasi, minum secukupnya aja ya. Nah, karena nanti kalau kalian pengen ke air itu nanti ada toiletnya kok. Nanti panitia akan mengantar ke toiletnya ya. Ini setelah kalian melakukan body checking maupun sebelumnya juga bisa ya. Nah, setelah perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian, nanti kalian akan diberitahu panduan untuk melakukan tes SKD CPNS. Nanti kalian juga akan diberikan PIN-nya ya oleh panitia. Nomor atau passwordnya yang harus dimasukkan ke komputer kalian masing-masing. Nah, kemudian di sini aku akan membahas tentang nilai tes SKD CPNS-ku ya. Nah, ini dia nilaiku. Jadi, kemarin itu setelah aku memilih-milih formasi, tidak ada jurusan yang benar-benar sesuai dengan jurusanku. Karena aku lulusan D3, aku memilih D3 semua jurusan. Dan setelah aku pilih-pilih, aku memilih KPK. Jabatan yang dilamar itu adalah terampil Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk unit penempatannya itu ada beberapa ya untuk D3, tetapi aku memilih Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Karena unit penempatan ini paling banyak nih formasinya, sebanyak 38 formasi. Nah, dengan nilai segini aku kemarin dapat urutan ke 2705 dari 19.361 peserta. Untuk nilai TWK-nya, aku ini dapat 70 ya, dari minimalnya passing grade-nya adalah 65. Untuk TIU-nya itu adalah 140 dengan minimal passing grade-nya itu adalah 80 dan TKP 181 dari minimalnya adalah 166. Nah, untuk TWK ini maksimal nilainya adalah 150. Untuk TIU-nya adalah 175 dan TKP-nya adalah 225. Dan nilai maksimal adalah 550 ya kalau kalian benar semua. Nah, kemarin itu kan ada TWK, TIU, dan TKP.
Untuk TWK itu kemarin yang aku dapat soalnya itu bener-bener full nalar ya. Sebenarnya aku itu sudah sering mengerjakan soal TWK, tapi aku tuh kemarin banyak fokus butir-butir Pancasila ya. Tapi ternyata pada saat pengerjaan soal itu aku tidak dapat satupun soal tentang butir-butir Pancasila ya. Tapi tidak tahu untuk teman-teman yang lain karena soalnya kan berbeda-beda ya. Nah, untuk TWK ini kemarin itu banyak itu bela negara, nasionalisme, integritas, kemudian bahasa yang sesuai dengan EYD. Nah, untuk TWK ini menurut aku soalnya itu panjang dan mirip TKP ya. Jadi untuk jawaban itu semuanya itu benar-benar sikap positif. Jadi kalian harus tahu kata kuncinya. Kata kunci yang sesuai dengan soalnya nih. Karena kalau kita tidak tahu kata kuncinya, tidak bisa mencari kata kuncinya, kita akan tergocek nih dengan pilihan-pilihan yang ada. Nah, di sini aku bisa ngasih tahu ke kalian ya tentang soal TWK. Nah, tadi kan udah aku bilang nih TWK ini full nalar, terus soalnya panjang. Nah, misalnya ya, kemarin tuh soalnya pada awalnya itu membahas tentang kemerdekaan Indonesia, tentang cita-cita negara, tentang prinsip dasar negara, tapi harus tetap berpedoman pada Undang-Undang tahun 1945. Nih contoh soalnya kayak gini ya. Upaya kemudian pertanyaannya itu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional tersebut. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan nasional negara kita ini yang sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 nih. Karena soal pada pilihan ganda ini semua jawabannya tuh sikap-sikap positif nih. Semuanya itu adalah upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik. Maka kita harus tahu kunci utamanya, yaitu tujuan nasional. Kemudian realisasinya pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kayak gitu tuh contoh soalnya ya, bayangan soalnya. Setelah itu untuk TIU atau tes intelijensia umum. Nah, untuk TIU ini banyak sekali deret angka ya, itu berbagai soal. Mungkin lebih dari 5 yang aku dapat kemarin tuh tentang deret angka. Selain itu juga ada tentang duduk melingkar, tentang diskon, tentang untung dan rugi, analogi, kemudian ada rata-rata, perbandingan senilai, dan perbandingan tak senilai. Selanjutnya ada juga irisan dan himpunan, serta deret aritmatika. Nah, sebenarnya kemarin aku tuh terlalu fokus belajar di TIU ya. Sehingga TIU aku ini lumayan gede ya. 140 dari maksimalnya adalah 175 ya. Nah, sebenarnya untuk TIU ini soalnya itu nggak terlalu yang ribet banget ya, masih tentang hitungan dasar dan bisa kalian hitung manual, tetapi kalian harus tahu cara cepatnya nih untuk memaksimalkan waktu ya. Nah, selanjutnya ada TKP nih. Tes karakteristik pribadi. Untuk TKP aku itu dapat 181 dari maksimalnya 225. Nah, yang paling enak ini untuk soal TKP ya. Karena benar ataupun salah, kalian masih bisa mendapat nilai nih. Tetapi nilai maksimalnya itu adalah 5 ya. Kan ada A, B, C, D, E. Kalau kalian memilih benar itu adalah nilainya 5. Kemudian berurutan ada 4, ada 3, ada 2 maupun 1. Untuk soal TKP ini soalnya benar-benar panjang. Jadi kalian harus terbiasa ya untuk mengikuti tryout, mengerjakan soal-soal untuk kalian berlatih nih membaca soal yang panjang. Untuk soal TKP kemarin ini tentang pelayanan publik ya. Itu sebagai ASN, sebagai atasan atau bos, sebagai bawahan, sesuai dengan pekerjaan kalian.
yang ada di soal ya. Selanjutnya ada juga hubungan dengan teman, hubungan dengan tetangga maupun lingkungan sosial. Jadi untuk TKP ini kalian harus menjadi orang yang sebaik mungkin gitu. Entah itu di hubungan lingkungan kerja maupun lingkungan sosial. Selain itu, untuk TKP ini juga berhubungan dengan isu-isu yang terkini ya. Tentang kemarin ada tentang COVID, selanjutnya tentang narkoba, pokoknya isu-isu yang terkini dan trendy ya. Jadi menurutku kalian harus sering-sering untuk mengikuti tryout agar kalian terbiasa ya. Nah, mungkin kalau video ini rame, aku bakalan cerita lebih detail nih tentang soal-soal yang aku dapat di tes SKD CPNS kemarin. Mungkin cukup sekian dulu ya video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.